Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, idza tawadhu'ta lis-solihina faqad tawadhu'ta lillahi azza wa jalla. Itu ya, benar ya? Idza tawadhu'ta lis-solihina, apabila kamu menerapkan sikap tawadu kepada orang-orang soleh, faqad tawadhu'ta lillahi azza wa jalla, maka sungguh berarti kamu menerapkan tawadu karena Allah azza wa jalla. Apabila kamu menerapkan sifat tawadu kepada orang soleh, maka berarti kamu bersikap tawadu karena Allah azza wa jalla. Udah tuh, jelas Bang Adi. Ustaz Satiri udah paham itu? Udah ya? Udah paham ya? Gampang itu mah. Hah? Nerapinnya. Kadang-kadang kita begini, ini penyakit kita juga kadang-kadang. Kadang-kadang, tapi memang ayat ya. Apa keseringannya begitu? Penyakit kita kadang-kadang kita rela merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kaya, di hadapan pejabat, atau di hadapan atasan kita, di hadapan bos kita. Tujuannya biar besok lebaran dapat THR. Apa Bang Hendrik? Untuk meraih sesuatu. Nggak peduli itu atasan kita orang soleh apa bukan, orang kaya itu sholat apa kagak. Karena kita mengharapkan sesuatu dari mereka, akhirnya kita rela merendahkan diri kita kepada mereka, padahal mereka tidak termasuk orang soleh. Kadang-kadang penyakit kita begitu. Demi agar kita mendapatkan jatah atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, demi agar kepentingan kita terlaksana, kita rela merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kaya, di hadapan orang yang punya jabatan tinggi, di hadapan atasan kita. Padahal mereka bukan orang soleh, demi untuk mendapatkan keinginan kita. Nah, kalau kita tawaduknya seperti itu, bukan tawadu kepada orang soleh, maka berarti kita tawaduknya bukan karena Allah. Tawadu karena Allah kalau kita tawaduknya kepada orang-orang soleh, terutama kepada anaknya Buya Soleh. Apa, Bang Ipul? Kadang-kadang penyakit kita begitu. Padahal dia tergolong kiai satiri, apa tengah-tengahnya ada tehnya, kitai. Kadang-kadang dia jabatannya ustadz, atau kayak kita dah yang rajin ibadah, rajin ngaji, sering ngerjain kebaikan, tapi rela merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang padahal ama sholat juga kagak, ama ngaji kagak, ibadah kagak,
masuk kategori soleh juga kagak. Rela itu kadang-kadang demi untuk mendapatkan keinginan kita, demi agar kepentingan kita terlaksana. Itu penyakit kita begitu. Bahkan biasanya merendahnya di hadapan orang-orang yang seperti itu, sama orang kaya kek, sama orang yang punya jabatan kek, merendahnya lebih daripada kita merendah di hadapan orang alim sendiri. Merendahnya bahkan lebih dibanding kita merendah di hadapan orang-orang soleh. Penyakit kita begitu kadang-kadang. Ya Bang Pudin ya, kadang-kadang. Makanya kalau kita begitu berarti tawadu kita bukan karena Allah. Tawadu yang karena Allah kalau tawadunya kepada orang-orang soleh. Idza tawaddu'ta lis-solihina faqad tawaddu'ta lillahi azza wa jalla. Jelas itu. Bang Tony nambahin. Agak cukup. Ustaz Satiri jelas itu dah. Mang Maruf, ciri-cirinya gimana? Genengan ternyata kita lebih patuh sama perintah orang-orang begono dibanding ngikutin ajaran guru kita, dibanding ngikutin ajaran orang alim. Lebih patuh ngikutin aturan orang-orang kaya itu dibanding ngikutin aturan guru-guru kita. Udah tuh, jelas itu udah. Iya Pak Guru. Ya hormat, penting hormat, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Hormat ya penting, saling hormat menghormati itu penting, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita. Ini kan kadang-kadang demi untuk mendapatkan keinginan kita, demi untuk meraih kepentingan kita, sampai istilahnya kita sampai kayak budak mau gitu. Sampai kayak babu mau, disuruh apa aja gitu. Sampai mau rela bela-belain, sampai segitu rendahnya. Lah sampai Ustaz Satiri gitu, demi buat dapat paus. Apalagi kan mau lebaran begini, biar kebagian jatah sampai rela itu pada antri di rumah orang-orang kaya, ngumpul di rumah orang-orang kaya, sampai menghinakan dirinya seperti itu. Kalau hormat ya penting, itu kudu saling hormat menghormati. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita jadi merendahkan diri kita di hadapan mereka. Kalau yang orang kayanya soleh sih nggak jadi masalah, pejabatnya soleh sih nggak jadi masalah. Ini kadang-kadang kebanyakan kita mah yang penting orang kaya, kita asal datang ke rumahnya kebagian hadiah, kebagian angpau, dapat bisyaro, pulang nenteng sarung sama beras, udah kan begitu. Mau dihinakan, mau direndahkan nggak peduli. Kadang-kadang kita begitu penyakitnya. Jelas itu dah. Gitu Pak Guru. Kalau saling hormat menghormati itu penting. Penting itu. Tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita kepada orang-orang yang tidak soleh.
Karena berarti tawadu yang kita terapkan bukan karena Allah, tapi karena supaya agar keinginan kita, apa yang kita harapkan dari orang itu kita dapatkan. Jangan sampai. Fatawadu fa inna man tawadu'a rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Maka bersikap tawaduklah, karena orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah azza wa jalla. Karena orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah azza wa jalla. Makanya dulu dalam satu kesempatan Buya pernah jelasin tuh, di antara sekian banyaknya cara seseorang untuk jadi mulia, itu ada 3 yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Salah satunya yang pertama, keikhlasan. Orang bisa jadi mulia karena dia ikhlas. Yang kedua, kedermawanan. Orang bisa jadi mulia karena dia punya sifat dermawan. Yang ketiga, ketawaduan. Orang bisa jadi mulia karena dia menerapkan, karena dia punya sifat tawadu. 3 tuh. Tinggal pilih dah, kita mau ngambil jalur ikhlas, apa mau ngambil jalur dermawan, apa mau ngambil jalur tawadu. Tinggal dipilih, Ustadz, mau ambil jalur yang mana? Ikhlas, mana jauh Ustadz? Jauh. Dermawan, hah? Romana 3-3-nya kagak. Ahsinil adaba baina yaday man huwa akbaru minka. Ahsinil adaba, perbaguslah adab, perbaikilah adab baina yaday man huwa akbaru minka, di hadapan orang yang lebih gede darimu. Lebih gede. Bang Jamal kudu beradab kita, mau sesatiri, mau sebadrun, setopik, sedikbal, gede-gede soalnya. Perbaguslah adab di hadapan orang yang lebih tua darimu, orang yang lebih besar darimu. Laisal maksudu kibrus sini, boleh dibaca kibru, boleh kabiru, ya serah aja. Laisal maksudu kibrus sini fahasba. Yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar tua usianya, fahasba atau semacamnya. Kita harus menerapkan adab yang baik kepada orang yang lebih tua dari kita, tapi bukan cuma sekedar tua usianya doang. Kalau kata Mang Kenjon mah, orang tua mana yang perlu dihormat gitu. Bukan cuma sekedar tua usianya doang, bukan. Laisal maksudu kibrusinni fahasba. Yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar tua usianya atau semacamnya. Karena kalau kata Buya, tua itu ada 3. Ada tua beneran, ada tua kejemur, yang paling jelek yang terakhir dah. Jangan pakai disebut itu, Pak, jangan. Apa Ustaz? Ada yang tua beneran gitu. Yang bener-bener tua udah.
udah sepuh. Ada yang tua kejemur gitu. Karena sering kejemur rambutnya merah. Rambutnya merah, badannya juga kusut rowana gitu, loyo, karena sering kejemur. Nah, yang terakhir yang paling jelek. Bal hatta yudofu atau yudofa boleh. Yudofa ila kibri sinni at-taqwa fi imtitalil amri wal intihai anin nahyi. Wa mulazamatil kitabi was sunnati. Bahkan sampai disandingkan kepada tuanya usia itu ketakwaan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mengikuti menerapkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Tua yang harus dihormati dan kita harus menerapkan adab di hadapannya kalau tuanya diiringi dengan takwa, selalu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menerapkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Apa Ustaz? Makanya kalau yang timbang menang tua umurnya doang, itu mantar belakangan. Bahkan sampai dalam syarat jadi imam sholat pun, yang paling pertama didahulukan bukan asan nukum, bukan yang paling tua, bukan. Tapi yang paling pertama a'lamukum dulu, yang paling alim duluan yang suruh maju. Setelah itu baru absohukum, yang paling fasih. Baru dah setelah itu asan nukum, yang paling tua. Begitu Mang Genjon. Jadi yang harus kita terapkan adab di hadapannya kalau memang tuanya diiringi, disandingkan dengan ketakwaan. Biar udah tua usianya, kalau lagunya nyulak kayak Ustaz Badrun. Apa nih? Makanya kalau bahasa orang kampung kadang-kadang begitu. Ya meskipun muda tapi ilmunya tua, tapi adabnya tua. Ada juga yang tua tapi lagunya kayak bocah. Kalau bocah pikirannya tua cakep, kalau orang tua pikirannya bocah jelek. Gitu. Apa mak? Wa illa fakam min syaikhin la yajuzu ihtiramuhu walassalama alaihi. Kalau tidak disandingkan dengan ketakwaan, fakam min syaikhin, maka tidak sedikit dari engkong-engkong, syaikhin engkong-engkong, dari orang tua, la yajuzu ihtiramuhu, yang tidak boleh atau yang tidak perlu dihormati. Berapa banyak orang tua yang tidak perlu dihormati karena tadi itu orang tua cuma sekedar menang umur doang, tapi nggak dibarengi dengan ketakwaan. Untungnya kalau engkong kita mah rajin ini ibadahnya, takwa beliau. Al-Musarif. Jadi ingat tuh, yang harus dihormati, yang kita harus menerapkan adab di hadapannya, bukan cuma sekedar tua usianya doang, juga bukan yang paling banyak ubannya, bukan.
tapi yang betul-betul diiringi, disandingkan dengan ketakwaan. Meskipun secara usia dia masih muda, tapi kalau dia betul-betul takwa, ya itu harus kita hormati. Meskipun secara usianya lebih muda dari kita. Wassalamu alaihi, dan tidak perlu mengucapkan salam kepadanya. Ya asal katanya ya juzu, lah ya juzu nggak boleh. Cuma kalau nggak boleh romana sampai parah amat gitu. Kita alihkan itu jadi nggak perlu. Walaysa fi ru'yatihi barokatun, atau barokatan boleh. Walaysa fi ru'yatihi barokatan, terserah aja dah. Mau barokatun nggak jadi masalah, barokatan nggak jadi masalah. Kalau barokatan berarti jadi khobarnya, khobar laisa. Walaysa fi ru'yatihi barokatan, dan tidak ada dalam memandangnya keberkahan sedikit pun. Kalau orang tua yang takwa, kita pandang wajahnya, itu akan menurunkan keberkahan. Kan ada 5 tuh yang kalau kita lihat itu akan menurunkan keberkahan. Yang pertama ngelihat Ka'bah, yang kedua ngelihat mushaf Al-Quran, yang ketiga ngelihat guru, yang keempat ngelihat orang tua, yang kelima ngelihat wajah temen yang udah lama nggak ketemu. Itu. Nah kalau orang tua yang nggak takwa, kita lihatin sampai berjam-jam juga nggak bakal nurun keberkahan. Walaysa bi ru'yatihi barokatan, tidak ada dalam melihatnya keberkahan sedikit pun. Amor, jangan lihatin saya aja, lihatin saya aja mana? Hah? Semua mau orang tua kandung pokoknya semua orang tua. Makanya sering-sering ngeliatin mukanya engkong, seger apa loyo gitu. Apa? Ngelihat wajah orang tua itu menurunkan keberkahan. Tapi kalau orang tuanya takwa, kalau orang tua bader mah walaysa fi ru'yatihi barokatan, tidak ada keberkahan dalam memandang. Al-akabiru, orang-orang besar, yaitu al-muttaquna. Yang pertama yang termasuk orang-orang besar yang tadi kita diperintahkan untuk menerapkan adab ketika berada di hadapannya, yaitu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemarin takwa udah ya, takwa ada 3. Yang pertama takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Terus istighraq fi bahri tauhid, tenggelam di dalam lautan tauhid. Yang ketiga at-takhalli 'anir radha'il wat tahalli bil fadail, membuang sifat buruk dari hati kita dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat terpuji. Itu takwa. Orang yang bisa menerapkan 3 takwa itu, maka kita kalau berhadapan dengan mereka harus menerapkan adab yang baik, tawadu kepada mereka. As-solihuna, orang-orang soleh, orang-orang soleh. Orang-orang baik yang kerjaannya selalu menimbulkan kebaikan, tidak menimbulkan kerusakan.
Apa Mang Ayat? Orang-orang soleh. Al-mutawarri'una, orang-orang yang waro, yang menerapkan sifat waro, teliti dalam semua aktivitasnya. Waro. Al-amiluna bil ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya. Bukan ngajar ya, ngamalin ilmu artinya menerapkan ilmunya di dirinya sendiri, itu mengamalkan ilmu. Kalau ngajar itu nanti lain lagi. Al-amiluna bil ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Al-mukhlisuna fil amali, yang ikhlas dalam beramal. Ini kalau ngikutin ini jarang banget ya, berarti ya. Ketemu susah diri nggak perlu hormat, kita dupak aja. Takwa, soleh, waro, mengamalkan ilmu, dan ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam aktivitasnya. Apa Mang Budin? Makanya kalau kita di mana-mana kagak dihormatin orang, ya jangan pakai marah. Karena kita mah la ya juzu ihtiramuhu, nggak perlu dihormat gitu kita mah. Nah ini Ustaz Iqbal, tibang namanya kagak disebut sama MC, kaji pulang. Ngambek. Kalau kita di mana-mana nggak dihormatin orang, ya jangan pakai marah. Apaan? Tahu aja. Ya karena kita belum begini, belum takwa, belum soleh, belum waro, belum mengamalin ilmu kita, belum ikhlas. Jadi kalau kita nggak dihormatin orang, ya nggak perlu marah. Ya emang belum layak. Saya belum layak dihormati. Orang nggak beradab sama kita, ya biarin. Emang saya belum layak untuk diperlakukan dengan adab. Gitu. Karena kita belum takwa, belum soleh. Kalau orang soleh kan dia datang, yang tadinya orang berantem jadi damai. Lah ini kita orang damai, kita datang jadi berantem, kan gitu. Apa? Ya kan, amilus solihat, mengerjakan kebaikan, artinya dia senang memperbaiki kondisi masyarakat. Yang tadinya pada musuhan jadi akur, yang tadinya pada berantem jadi damai. Gitu. Itu solihun, orang soleh. Gitu. Gak lah, ini mah kita datang, mantap. Nah tadi yang pada akur jadi permusuhan gara-gara kita. Bosan. Itu soleh. Kan dulu juga Buya sering jelasin begitu. Amal soleh itu apa sih? Kita ngelihat latar kotor, kita sapuin, itu amal soleh. Ngelihat piring kotor, kita cuciin, itu amal soleh. Baju udah pada bau, kita cuci, itu amal soleh. Artinya orang yang soleh, orang yang senang memperbaiki sesuatu. Ngelihat warga pada rusak, diperbaiki pelan-pelan, itu orang yang soleh. Gitu. Kalau tadi makanya kalau takwa baru dah. Atau to'at itu baru sholat, puasa, zakat. Kalau amilus sholehat, berbuat baik, memperbaiki, senengnya memperbaiki. Yang kagak rapih dirapihin, yang acak-acakan ditata, itu orang soleh. Abang Adi, orang soleh. Nah kita kan belum begini, takwa belum, soleh belum, waro belum. Dalam aktivitas kagak teliti, udah yang penting dapat duit, mau halal kayak mau haram kayak kagak teliti, bisa, kagak waro bisa. Ngamalin ilmu ya belum.
Ya sedikit-sedikit sih udah, dikit-dikit mah. Ikhlas sesuai tuntunan belum. Jadi wajar kalau misalkan kita belum dihormatin orang, ya wajar. Jangan pakai marah. Emang kita lagunya masih begono. Lu kagak ada sopannya pisan sama orang tua, lah orang tuanya aja. Apa? Iya kan itu pergeseran makna zaman sekarang Mumpudin. Pejabat, pengusaha besar, itu yang kita anggap orang-orang besar, punya jabatan tinggi gitu. Bos, itu kita anggap orang-orang besar. Ono Bang Jamal, kita anggap orang besar kan? Padahal dalam Islam, dalam agama ini yang namanya akabir itu muttaqun, sholihun, mutawarri'un, amiluna bil ilmi, al-mukhlisuna fil amal. Itulah akabir, para pembesar. Jadi jangan pakai marah. Bini romana kagak hormat sama kita, ya wajar begitu. Emang lagu kita masih bugono. Anak romana kita omelin galakan dia, ya wajar gitu. Apaan Bang Hakim? Makanya perbaiki diri kita, jadikan diri kita orang yang takwa, jadikan diri kita orang yang soleh, jadikan diri kita orang yang waro, amalin ilmu yang kita dapat, ikhlaskan semua aktivitas kita, baru kita harus layak dihormati. Memang kita masih begini, Abu Ustaz. Lagian jangankan kita, Sayyidina Umar aja yang setan aja ketemu takut sama bininya masih diomelin gitu, apalagi kita. Ya kan begitu, idza salaka Umaru fajjan kan gitu. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu lorong, satu gang, maka setan memilih gang yang lain takut ketemu. Itu aja masih diomelin sama bininya gitu. Apalagi kita, ongkoh ditambah lagu kita belum. Bukan saya ngomong ya, bukan ya. Apa Ustaz? Jangan pakai tegesin lagi. Berarti bini kita lebih dari setan gitu. Makanya perbaiki diri kita. Kalau sekarang kayaknya kita di mana-mana belum dihormatin orang, belum diorangin kalau bahasa kitanya, ya wajar karena lagu kita ya masih begini, belum sesuai, belum layak untuk dihormati. Makanya besok-besok kalau bini manyun ya jangan pakai sewot, emang kitanya yang salah, kitanya belum takwa. Bini juga kalau laki manyun ya jangan marah, emang kitanya belum takwa gitu. Dua-duanya jadinya, dua-duanya. Udah tuh. Apaan? Ya kali namanya malam Ramadan, kemana libur mulu kan, manyun kita jadinya. Al-akabiru al-qulubus sofiyatu. Yang namanya pembesar itu al-qulubus sofiyatu, hatinya sopi, hati yang bersih. As-sofiyah itu bersih, jernih, hati yang bersih.
Al-mu'ridatu amma siwallahi azza wa jalla, yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla. Hati yang bersih, yang berpaling dari makhluk. Berpaling dari makhluk artinya tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada kerjaannya, tidak bergantung kepada usahanya, tidak bergantung kepada dagangannya, tidak bergantung kepada bosnya, atasannya. Itu namanya hati yang berpaling dari yang selain Allah. Bukannya nggak berteman sama orang, bukan. Berpaling dari makhluk kagak berteman sama orang. Salah paham itu. Ini mu'ridatu amma siwallah, tidak bergantung kepada sebab atau ikhtiar yang dia jalankan. Itu mu'ridatu amma siwallahi azza wa jalla. Hatinya bersih, bersih dari sifat-sifat yang buruk. Yang 14 itu ya, atau yang 9. Bersih dari hikdun, kebencian, dendam, bersih dari hasad, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub, bersih dari takabur, tidak cinta jabatan, tidak gila hormat, tidak tomah, tidak gila, tidak serakah, dan tidak pelit. Ada di sini yang hatinya begitu. Mudah-mudahan ada. Ah, ya mudah-mudahan. Semuanya ada. Itu akabir, orang-orang besar. Itu yang harus kita hormati, yang hatinya bersih. Kalau yang gujih, degig, sama siapa aja gedeg rumahnya. Apa sih Bapak? Jangan sampai kita begitu. Al-akabiru al-qulubul arifatu billahi azza wa jalla al-qoribatu minhu. Yang namanya pembesar, orang-orang besar, yaitu hati yang mengenal Allah azza wa jalla, yang ma'rifah dengan Allah azza wa jalla. Al-qoribatu minhu, yang dekat dari Allah, yang dekat dengan Allah. Bukan cuma dekat, bahkan ini pakai al-qoribatu, pakai sigot mubalaghah. Al-qoribatu, sangat dekat. Orang yang sangat dekat dengan Allah, udahnya kenal dengan Allah dan sangat dekat dengan Allah. Kemarin ya, orang yang kenal dengan Allah artinya orang yang betul-betul meyakini bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Itu orang yang kenal sama Allah, meyakini bahwa kita ini betul-betul nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kepintaran sedikit pun, nggak punya kemampuan sedikit pun, nggak punya keahlian sedikit pun kalau tidak diberikan oleh Allah. Itulah orang yang ma'rifah, ma'rifah kepada Allah azza wa jalla. Itu baru pembesar, orang-orang besar yang harus kita hormati. Jauh amat dari kita ya. Akabir yang pertama belum masuk, yang kedua belum masuk, yang ketiga apalagi. Udah Ustaz. Makanya jangan pakai marah Ustaz. Kalau nggak dihormatin jangan pakai marah. Lu nggak tahu gue siapa.
Kagak, ya udah dah. Kagak tahu. Jangan pakai ngomong begitu, lu kagak tahu apa gue siapa. Kullama katuro ilmul qulubi qarubat min maulaha azza wa jalla. Setiap kali bertambah banyak ilmu di dalam hati, maka hati itu akan semakin dekat dengan Tuhannya azza wa jalla. Semakin hati kita bertambah keyakinannya, semakin kuat keyakinan di hati kita kepada Allah, maka hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Udah tuh. Kalau pengen ngukur apakah kita ini sudah dekat dengan Allah atau belum, tinggal kita lihat aja hati kita. Selama ini kita betul-betul yakin gak kepada Allah? Betul-betul yakin gak terhadap janji-janji Allah? Yakin gak terhadap ketetapan Allah? Yakin gak kepada kehendak Allah? Tinggal lihat aja masing-masing, periksa masing-masing hati kita. Udah tuh. Jelas ya. Jadi yang harus kita hormati bukan cuma sekedar orang tua yang tua umurnya, tua usianya, tapi yang harus kita hormati orang yang betul-betul takwa, soleh, waro, mengamalkan ilmunya dan ikhlas dalam semua aktivitasnya. Hatinya bersih dan hatinya ma'rifat kepada Allah, hatinya mengenal Allah. Itu orang yang betul-betul harus kita hormati. Kalau selain itu ya silakan dah, dihormatin ya boleh, kagak juga. Awal. Makanya tadi lah ya juzu ihtiramu. Ya gulam, in wajadta indaka tafrikotan ya, tafrikotan bainal ghaniyyi wal faqiri inda iqbalihim alaika fala halaka. Ya gulam, wahai anakku tercinta, in wajadta, jika kamu mendapati, indaka pada dirimu, tafrikotan bainal ghaniyyi wal faqiri, perbedaan di antara orang kaya dan orang fakir, inda iqbalihim alaika, ketika mereka datang kepadamu, fala halaka, maka tidak ada kesuksesan untukmu. Selama kita masih membedakan antara orang kaya dan orang fakir yang datang ke kita, yang main ke rumah kita, berarti kita belum tergolong orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses atau orang-orang yang bersih hatinya, yang hatinya kolbun salim. Karena masih membedakan antara orang kaya dan orang fakir. Kalau orang kaya yang datang mah wah sampai girang banget, ngobrol ge esroh romana. Gila orang miskin yang datang, orang fakir yang datang,
ditanya gue kagak gitu. Hah? Kumpul bertiga, ada yang kaya, ada yang miskin. Kemarin yang ditanya orang kaya doang, yang miskin mah kagak. Apa Ustaz? Berarti kita belum termasuk orang yang sukses, orang yang hatinya bersih. Padahal kalau kita yakin lagi, orang kaya ya dikirim oleh Allah, orang fakir ya dikirim oleh Allah. Dua-duanya hadiah yang Allah berikan buat kita, maka kita perlakukan dengan sama. Orang kaya yang datang yang kita suguhin ya sama, nasi sama lauknya sama kopi. Orang fakir yang datang ya sama, kita jegat depan pintu, gak boleh masuk. Ngapain lu kemari gitu. Orang kaya yang datang ya kita perlakukan dengan baik, kita terima dengan baik. Orang fakir yang datang ya kita terima dengan baik. Apa Ustaz? Apa sih? Dua-tiga lagi ayo aja. Giliran bos mak yang nelpon buru-buru diangkat. Ini lempengan bagi duit nih, bos yang nelpon buru-buru diangkat. Begitu teman kita yang kelihatannya rada susahan yang nelpon, dia lagi nelpon. Paling mau minjem ini mah, mau lebaran. Kudunya kita perlakukan sama. Orang kaya yang datang ya kita hormati, kita terima dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Orang fakir yang datang ya kita terima dengan baik. Kadang-kadang penyakit kita begitu, berteman juga begitu, sama yang kaya mau mana. Langsung mantap. Begitu sama yang rada susahan ya. Kalau yang kaya yang ngajak ngopi mah buru-buru. Sini ngopi langsung OTW begitu. Begitu teman yang rada susahan yang ngajak ngopi. Kita begitu tuh penyakit kita. Kali kalau ustadz mah emang rata-rata. Begitu yang ngundang orang kaya dari jam 6 udah berangkat. Perlakukan sama, dua-duanya makhluk Allah, dua-duanya ciptaan Allah. Mereka datang ke rumah kita, ya dua-duanya digiring oleh Allah, dikirim oleh Allah. Perlakukan dengan sama. Itu tandanya berarti hati kita udah bersih, nggak membeda-bedakan orang. Ini ya teman saya, oleh ya teman saya. Begitu Ustaz. Dia ya ciptaan Allah, harus kita hormati. Tamu kita, dia juga ciptaan Allah, harus kita hormati. Tamu kita, semua kita perlakukan sama, jangan dibeda-bedakan. Apa? Mentang-mentang susah ya, ngechat game pakai WhatsApp, dibaca doang. Jangan dah. Udah tuh. Lagi-lagi kalau pengen meriksa apakah hati kita udah bersih atau belum, apakah kita termasuk orang yang sukses, yang selamat atau enggak, lihat bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita. Apakah kita masih membeda-bedakan mana yang fakir, mana yang kaya. Kalau masih begitu berarti hati kita masih kotor.
Abang. Akrimil fuqara as-sabbar. Muliakanlah orang fakir yang sabar. Nah, kurang sabar apa? Muliakanlah orang fakir yang sabar. Wa tabarrak bihim, dan ambillah keberkahan dengan bergaul kepada mereka. Ambil keberkahan dari orang-orang fakir. Jangan sampai bertemannya maunya sama orang kaya doang. Ambil keberkahan dari orang fakir. Hah? Malah ditinggal, orang fakir ditinggal. Dan yang kaya mah nggak ngaji sekali tanyain si Anu mana si Anu. Dan yang miskin mah udah sebulan nggak ngaji kagak tanyain pisan. Ambil keberkahan dengan bergaul kepada orang fakir. Wabiliqaihim, dan dengan bertemu mereka. Sering-sering ketemu orang fakir. Alhamdulillah di tiap malam ketemu saya. Wal julusi ma'ahum, dan duduk bersama mereka. Ya intinya mah satu, jangan beda-bedain teman kita yang mana semuanya teman kita. Yang kaya ya teman kita, yang fakir ya teman kita. Bahkan kalau bisa ambil keberkahan dari teman kita yang fakir. Sering-sering minta doanya, doain ya biar kaya gitu. Apa Bang Ari? Ya kan kita bagi rokok, kita bagi duit. Terima kasih udah doain aja, udah banyak banget udah. Mau doain biar makin berkah ya gitu. Abang Adi. Sering-sering tuh ambil keberkahan dari orang fakir dengan cara bergaul dengan mereka, bertemu mereka, dan duduk bersama mereka. Terus ini 1:30 udah. Hah? Cukup? Abang Budin? Hah? Tanpa terkecuali. Pokoknya teman-teman kita semuanya jangan dibeda-bedain, mau yang kaya, mau yang fakir, semua kita temenin. Gitu. Kumpul jangan sama yang kaya-kaya doang. Teman kita juga, apalagi teman kita yang lagi kesusahan mah emang butuh temen. bukan nemenin fakirnya, bukan nemenin fakirnya, sama-sama fakir lagi lah, habis bisa udah. Hah? Jadi yang terima 2 orang kaya doang. Dermawan sih dia mah. Orang fakir yang sobar, yang bersabar Pak Guru. Yang bersabar. Emang dulu juga diajarin tuh sama Buya. Kalau nyuruh orang doa,
atau minta didoain sama orang, minta doa sama orang yang kagak punya utang gitu. Kalau yang masih ada utangnya kagak manjur doanya. Udah tuh. Dah. Ya qaumu insahul Qur'ana bil amali bihi la bil mujadalati fihi. Wahai orang-orang pilihan Allah, insahul Qur'ana, berikan nasihat untuk Al-Quran bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Berikan nasihat tentang Al-Quran dengan mengamalkannya. La bil mujadalati fihi, bukan hanya memperdebatkannya. Mujadalah, debat. Jangan sampai ilmu yang kita punya buat debat doang, cuma buat ngasih lihat bahwa kita yang paling pinter, buat ngasih lihat bahwa kita yang paling bener. Jangan sampai begitu. Ilmu yang kita punya jangan cuma sekedar jadi bahan buat debat, tapi ilmu yang kita punya harus kita amalkan. Lagian orang yang debat itu dua-duanya kena penyakit. Kalau yang menang penyakitnya biasanya ujub, ngerasa bangga. Yang kalah ujung-ujungnya dendam penyakitnya. Awas lu ntar tahun 83 84 gitu. Kalau yang kalah. Kalau yang menang ujung-ujungnya ujub, ngerasa lebih hebat. Yang kalah ujung-ujungnya dendam. Itu penyakit orang debat. Makanya jangan sampai ilmu kita cuma kita jadikan bahan buat debat. Tapi ilmu yang kita punya harus kita amalkan, kita terapkan di diri kita. Al-i'tiqadu kalimatun yasiratun. Keyakinan itu kalimatnya sedikit. Wal a'malu katsiratun. Yang banyak itu perbuatannya. Apa Bang Adi? Keyakinan itu kalimatnya sedikit. Percaya dengan takdir, pendek kalimatnya. Yang banyak pengamalannya, nerapinnya. Sabar, pendek kalimatnya. Yang banyak nerapinnya. Ikhlas, sedikit kalimatnya, tapi nerapinnya itu. Wal a'malu katsiratun, perbuatannya yang banyak. Makanya ilmu kita dan keyakinan yang kita punya jangan cuma sekedar jadi bahan obrolan, jangan cuma sekedar jadi bahan perdebatan. Ngobrolin masalah keyakinan mah nggak usah lama-lama, yang penting pengamalannya. Jelasin masalah sabar, masalah ikhlas, masalah
yakin pada takdir, masalah nerimain takdir. Itu mah gak usah banyak-banyak, yang penting penerapannya. Itu Bang Fajri ya, yang penting penerapan, yang penting pengamalan. Biar kita paham, apal hadis sampai 100.000 hadis terkait sabar, ya tetap aja belum ada manfaatnya kalau belum kita amalin, belum kita terapkan. Tetap aja. Itu nggak perlu gulung kabel aja. Belum, tak dulu. Udah gulung kabel. Nah, tukang film kayak gulung kabelnya udah kelar. Hah? Udah tuh. Nggak usah dibahas panjang lebar tentang takdir segala macam yang berkaitan dengan keyakinan kita. Nggak usah dibahas panjang lebar. Yang penting mah penerapannya. Gitu. Yang penting penerapannya. Cukup al-i'tiqadu kalimatun yasiratun, cukup kalimatnya pendek aja udah. Yang penting amalnya, penerapannya. Itu yang penting. Alaikum bil imani bihi. Kalian berkewajiban mengimaninya, beriman dengannya. Shaddiqu biqulubikum. Yakini, benarkan keyakinan itu, teguhkan keyakinan itu di hati kalian. Wa'malu bijawarihikum, dan terapkan keyakinan itu dengan anggota badan kalian. Karena lagi-lagi yang namanya iman itu apa, mau didik? Yang namanya iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Diucapkan di lidah, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota badan. Tapi yang paling penting pembuktiannya, penerapannya, itu yang paling penting. Wa'malu bijawarihikum. Terapkan keyakinan itu dengan anggota badan kalian. Ishtaghilu bima yanfa'ukum. Sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Wala taltafitu ila uqulin naqisatin daniyatin. Dan jangan kalian menoleh sedikit pun kepada pemikiran-pemikiran naqisatin, yang dangkal, daniyatin, yang rendah. Udah tuh, sibukkan diri kalian dengan apa yang bermanfaat untuk kalian. Jangan menoleh sedikit pun kepada pemikiran yang dangkal dan rendah. Kita lagi mulain memperbaiki diri, kita mulain seneng ngaji. Kalau ada orang yang ngaruh-ngaruhin pakai ucapan apapun, antepin, jangan pakai dipedulikan. Apa Bang Adi? Mas Pras lagi mulain rajin ngaji, tiba-tiba ada yang ngomong jangan kebanyakan ngaji ntar gila. Udah antepin.
Jangan kita peduli kepada pemikiran-pemikiran yang dangkal. Jangan ngaji mulu terkebanyakan pahala lu. Jangan pakai dengerin begitu mah. Jangan nengok sedikit pun. Pokoknya orang mau ngomong apapun biarin aja udah. Yang penting saya mah tujuan saya ngerjain sesuatu yang ada manfaatnya buat saya. Yang penting saya mah ngerjain sesuatu yang bernilai buat akhirat saya. Saya pengen memperbaiki diri, pengen ngaji, nambahin bekal buat akhirat, udah. Mau orang ngomong apapun udah antepin aja, biarin, jangan pakai dipeduliin. Gitu Ustaz maksudnya. Wala taltafitu ila uqulin naqisatin daniyatin. Kalau kita saut-sautin juga ujung-ujungnya jadi debat doang. Udah, yang penting kita mah kerjain aja apa yang kita yakini benar dan memang itu diajarkan guru kita, ya kita kerjain aja udah. Mau orang ngaruh-ngaruh apapun ya antepin aja udah. Nggak usah dijawabin, nggak usah. Nanti yang ada malah debat doang hari itu. Hah? Apanya? Tinggal pergi. Udah tuh jelas. Sabarun namain nggak? Setopik cukup. Seriba kali. Ustaz Samsul kali, Ustaz Samsul enggak. Kiai kali, Kiai belakang. Ini Kiai yang atu. Mandila kali enggak? Cukup. Pak Guru, Pak Ketua kali? Enggak. Dah. Jelas itu ya. Jalanin aja apa yang kita dapat dari guru kita, yakini bahwa itu benar, nggak usah nengok, nggak usah peduli terhadap komentar orang. Yang penting yang kita jalanin benar. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga mudah-mudahan buat semua orang yang membantu terlaksananya talim di bulan Ramadan, yang nyiapin kopinya, yang nenteng makanannya, yang ngasih buat sahurnya, dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan diberikan rezeki yang banyak yang melimpah oleh Allah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.